warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi Islam. Psikologi menurut bahasa atau secara etimologi ialah berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu psyche dan logos. Psyche berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Jadi, psikologi secara bahasa dapat berarti ilmu jiwa. Sehubung jiwa itu bersifat abstrak, tidak bisa diamati secara empiris, maka yang dikaji adalah tingkah laku manusia yang merupakan tampilan dari jiwa. Sedangkan pengertian Islam secara bahasa menurut Muhammad Daud Ali menyatakan bahwa Islam adalah kata turunan atau jadian yang berarti ketundukan, ketaatan, kepatuhan kepada kehendak Allah. Berasal dari kata salama artinya patuh atau menerima, arti yang dikandung dari perkataan Islam adalah kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, penyerahan diri, ketaatan, dan kepatuhan. Dengan demikian, maka dapat dirumuskan Islam adalah agama yang dianut oleh seseorang dengan mengucapkan kalimat syahadatain sebagai wujud telah tunduk patuh pada ajaran Allah dan Rasulullah dengan tujuan menuntut kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Secara terminologi, psikologi Islam adalah ilmu yang berbicara tentang manusia, terutama kepribadian manusia, yang bersifat filsafat, teori, metodologi, dan pendekatan problem dengan didasari sumber-sumber formal Islam, Al-Quran dan hadis, akal, indera, dan intuisi. 3 unsur pokok psikologi Islam, yaitu yang pertama, bahwa psikologi merupakan salah satu dari kajian-kajian masalah-masalah keislaman. Yang kedua, objek kajian psikologi Islam setiap disiplin ilmu haruslah memenuhi syarat-syarat keilmuan. Salah satu di antaranya memiliki objek kajian. Objek kajian keilmuan psikologi Islam ada 2, yakni objek materialnya adalah manusia dan objek formalnya adalah perilaku manusia yang berdasarkan tuntunan sumber ajaran Islam. Ruang lingkup psikologi Islam mencakup dimensi kerohanian, dimensi spiritual, suatu wilayah yang menjadi pantangan dan tidak pernah disentuh oleh psikologi kontemporer karena perbedaan landasan. Macam-macam metode psikologi Islam yang dimaksud. Metode psikologi Islam adalah seperangkat cara yang digunakan untuk memahami tingkah laku manusia menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai sumber ajaran agama Islam. Dalam psikologi Islam ada beberapa macam metode yang dipergunakan, baik dalam perumusan, penyusunan, dan penerapan psikologi Islam. Di antara metode tersebut ialah yang pertama, metode perumusan psikologi Islam. Di dalam metode perumusan psikologi Islam terdapat 3 metode, yaitu metode keyakinan, metode rasionalisasi atau metode akal, dan metode otoritas. Yang kedua, metode pembangunan psikologi Islam. Yang A, metode pragmatis, B, metode idealistik. Yang ketiga, metode penelitian psikologi Islam. Di dalam metode ini terdapat beberapa metode lagi, seperti metode psikologi Islam yang mencakup metode muhasabah, metode tazkiyatun nafsi, kemudian metode ruqyah, dan metode psikoterapi Islam. Yang B, metode penelitian pendukung psikologi Islam.
Ada metode observasi, metode introspeksi, ekstrospeksi, dan retrospeksi. Kemudian metode eksperimen, metode angket, metode biografi atau autobiografi, metode klinis, dan metode tes. Kemudian macam-macam pendekatan psikologi Islam. Ada beberapa macam dalam psikologi Islam, di antaranya yaitu yang pertama, pendekatan struktural. Pendekatan ini berpendapat bahwa untuk mempelajari kejiwaan seseorang, kita harus mengetahui struktur jiwa dengan menggunakan metode introspeksi. Yang kedua, pendekatan fungsional. Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana agama dapat berfungsi atau berpengaruh terhadap tingkah laku hidup individual dalam kehidupannya. Norma-norma yang sudah diatur dalam agama akan menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sehingga akan tercermin dari perilakunya. Yang terakhir, pendekatan psikoanalisis atau pendekatan psikoanalisis adalah sebuah usaha melalui model perkembangan kepribadian, filsafat tentang sifat manusia dan metode psikoterapi berbeda dengan pembagian pendekatan di atas. Metode pragmatis akan menghasilkan 6 pola pendekatan, diantaranya 1. Pendekatan similarisasi, kedua pendekatan paralelisasi, ketiga pendekatan kontemplamentasi, yang keempat pendekatan komparas, yang kelima pendekatan induktifikasi, yang keenam pendekatan verifikasi. Sedangkan metode idealistik merupakan 3 aspek pendekatan dalam pengembangan psikologi Islam, di antaranya 1. Pendekatan skriptualis meliputi prosedur tematis, analisis, komparasi, dan global. Yang kedua, pendekatan falsafati, dan yang ketiga, pendekatan sufistik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.